Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikdadi Afi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan SPBE di Indonesia. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa disebut SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi dan integrasi. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan. Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem SPBE atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan SPBE. Dalam menerapkan SPBE, pemerintah membentuk tim koordinasi SPBE nasional yang beranggotaan Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB, Menteri PPN, Menteri Keuangan, Kepala BPPT, dan Kepala BSSN, yang masing-masing lembaga memiliki tugas dan perannya masing-masing. Di sini dalam PPT telah saya tayangkan tugas dari beberapa lembaga. Salah satunya Menteri Pan-RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPB Nasional memiliki tugas mengkoordinasikan seluruh program SPB Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, dan menetapkan aplikasi umum. Yang kedua, Menteri Bappenas mengkoordinasikan perencanaan SPBE dan mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data. Terus Menteri Keuangan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penganggaran. Yang selanjutnya, Kepala BPPT melaksanakan audit infrastruktur SPBE nasional dan aplikasi umum, menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi. Menteri Kominfo memiliki tugas mengkoordinasikan pembangunan aplikasi, mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur TIK, kebijakan umum audit TIK, dan melaksanakan manajemen aset TIK. Kemudian Menteri Dalam Negeri memiliki tugas mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan penerapan SPBE di pemerintahan daerah. Yang terakhir, Kepala BSSN melaksanakan pengamanan SPBE, menyusun standar keamanan SPBE nasional, menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan SPBE. Penerapan SPBE sendiri diambil dari permasalahan yang terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari setiap kabupaten, daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri-sendiri. Dengan kondisi seperti itu juga terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintahan kurang diyakini sepenuhnya. Di samping itu, masyarakat juga menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Oleh karenanya, penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga, untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas,
serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. SPBE memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisi, akuntabilitas, dan interoperabilitas. Kemudian di sini saya tayangkan beberapa cakupan layanan SPBE di Indonesia. Di Indonesia itu telah ada kayak layanan e-office, e-planning, e-budgeting, e-money, dan e-JTIH. Kemudian layanan kepegawaian, layanan e-pensiun, layanan pengaduan, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan. Semua dikelola oleh pemerintah pusat untuk yang ini. Saat ini, aplikasi umum SPBE sudah diterapkan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau Terintegrasi yang biasa disebut Serikandi, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, SPAN Lapor, dan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik atau biasa disebut SPSE. Dalam waktu dekat, kayaknya pemerintah akan segera menetapkan aplikasi umum SPBE, yaitu kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja, atau yang bisa disebut Krisna, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, atau SIPD. Demikian demikian hal yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana salah?